berkat perjuangan teman-teman UKM juga meratapi nasib. Selamat malam, masih bersama Sudut Pandang Dialog Interaktif Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ngawi. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Kabupaten Ngawi, yaitu Mas Ali Mahfud, Ketua BEM STKIP Modern Ngawi. Bagaimana kabarnya Mas Ali? Alhamdulillah, kabar saya sehat-sehat saja. Masih apa aktivitas kesehariannya? Aktivitas seharian ini ya masih sibuk kan lah, meratapi nasib. Oh, meratapi Ya, nasib. meratapi nasib. Kabar-kabarnya ini STKIP mendapat peringkat 7 tingkat nasional. Apakah itu benar? Ya benar, alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman UKM juga kampus kita dapat peringkat ke-7 nasional. Bisa diceritakan bagaimana kronologi dan apa langkah-langkah yang telah dilakukan hingga mencapai atau meraih peringkat 7 nasional untuk kampus STKIP Modern Ngawi? Ya oke, sedikit saya ceritakan gini. Awalnya dulu peringkatnya sangat banyak, yaitu sekitar 400-an itu di tahun 2020. Di tahun 2020. Dan alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman di tahun 2020 itu dari pihak kemahasiswaan mengajukan tentang perkembangan UKM dan lain sebagainya, dan alhamdulillah predikat itu kita raih dan predikat ke-7. Terus kesan-pesan dari jenengan selaku Ketua BEM STKIP Modern Ngawi terkait raihan peringkat ke-7 bisa disampaikan? Ya, tentunya saya sangat senang dan sangat bahagia, dan kampus kita yang terbilang kampus baru juga bisa mendapatkan peringkat yang nasional nomor 7 itu sangat mengesankan sekali bagi saya. Dan untuk kedepannya semoga dapat meningkat lagi dan lebih banyak mahasiswa yang sadar tentang pentingnya berorganisasi, bahwa berorganisasi itu sangat penting sekali, tidak dalam hal akademik saja, tapi keduanya harus seimbang dan sama rata berjalan bersama-sama. Jadi begini sahabat-sahabat, pentingnya organisasi menurut Mas Ali itu sama pentingnya dengan hal akademisi, karena organisasi sangat penting untuk mengasah kemampuan kita dan sebagai batu uji atas implementasi dari ilmu pengetahuan kita. Mas Ali, untuk kedepannya strategi untuk mempertahankan progresivitas pergerakan di kampus jenengan ini bagaimana? Tentunya yang saya harapkan nanti teman-teman kita dapat bersama-sama dari UKM, HMPS maupun BEM, kita bersama-sama mempertahankan ini, menjaga nama baik yang telah kita dapatkan ini, predikat ini, dan kita berjalan bersama-sama dalam menyukseskan hal kemahasiswaan, entah itu dari organisasi dan program-program dari organisasi. Semoga itu dapat memacu lagi supaya nantinya tidak hanya nomor 7 lah, kita inginkan ya 3 besar. 3 besar. Adakah target spesifik, target khusus terkait pemeringkatan mahasiswa untuk STKIP Modern Ngawi? Tentunya untuk tahun yang akan datang, target yang kami incar itu nomor 5 lah. Nomor 5. Nomor 5 senasional itu? Ya, senasional lah. Senasional. Terus adakah treatment khusus untuk memotivasi anggota-anggota baik dari ketua UKM maupun ketua HMPS untuk mendukung cita-cita yang ingin dicapai oleh sampean dan tentunya bersama seluruh sivitas kampus? Tentunya yang pertama saya akan melakukan pendekatan kepada ketua-ketua UKM dan semua anggota-anggota, yang mana kedepannya kita dapat bersama-sama berjalan bersama dalam menjaga lah. Intinya ini sudah baik nomor 7, tetapi kita juga harus bisa meningkatkan. Nah, nanti untuk kedepannya yang saya inginkan untuk semuanya dari BEM, UKM maupun HMPS, kita dapat berkolaborasi untuk membuat terobosan-terobosan terbaru
yang tentunya itu akan membuat ada banyak ide-ide baru di situ, dan semoga dengan adanya itu nanti tidak hanya nomor 7 tapi bisa meningkat lagi lah, nomor 5. Nomor 5, targetnya nomor 5 ya? Ya, targetnya. Kalau boleh tahu agenda terdekat yang akan dilakukan oleh kemahasiswaan? Untuk agenda terdekat ini dari UKM ada salah satu, yaitu UKM Mapala, itu akan mengadakan lintas alam dan reboisasi. Itu tingkatnya adalah se-Jawa Timur, ke se-Jawa Timur tingkatnya, provinsi lah bisa dibilang seperti itu. Apa latar belakang yang sehingga memunculkan ide untuk melakukan reboisasi, terutama reboisasi? Ya. Tentunya kita melihat situasi dan kondisi di saat ini, banyak sekali hutan-hutan yang gundul. Tentunya ketika musim kemarau, cadangan air yang ada juga akan berkurang. Makanya dengan adanya reboisasi diharapkan nanti anak cucu kita minimal 5 tahun ke depan itu tidak akan kesulitan mata air. Mata air akan terus tersedia dengan adanya reboisasi, penghijauan, dan sumber mata air akan sedikit-sedikit pulih. Terkait lokasi, ini nanti rencana mau diadakan di mana dan sejauh mana progres untuk melakukan acara tersebut? Untuk lokasi kita ambil di Karangjati, yaitu tepatnya di Desa Rejuno. Di situ ada lahan yang dulunya hutannya sangat lebat, tetapi sekarang sudah menjadi alih fungsi, yang tentunya di situ dulu menjadi penyimpan cadangan air terbesar, tetapi sekarang sudah sangat berkurang sekali. Dan alhamdulillah progres untuk sampai saat ini, masalah bibit, surat perizinan dan lain sebagainya semua sudah clear, tinggal kita menunggu hari H saja. Tinggal pelaksanaan. Tinggal pelaksanaan saja. Terus bagaimana respon masyarakat untuk yang di sana terkait program yang akan jenengan lakukan bersama sahabat-sahabat kampus Estetika Modern Ngawi? Untuk respon masyarakat yang ada di Desa Rejuno, alhamdulillah mereka menerima dengan baik. Dengan kedatangan kami, ide-ide kami yaitu dengan melakukan reboisasi di sana, mereka sangat mendukung dengan adanya itu. Karena dari masyarakat sedikit demi sedikit mereka juga sudah sadar tentang pentingnya lingkungan, pentingnya hutan itu seperti apa, mereka sudah sadar. Tetapi itu juga menjadi PR dan tanggung jawab untuk kita. Setelah kita melakukan reboisasi, bagaimana cara kita itu melestarikannya, merawatnya. Karena ketika kita hanya menanam tanpa kita merawat, tentunya akan ada oknum-oknum yang memikirkan kepentingan pribadi, itu akan merusaknya lagi demi kepentingannya pribadi. Oke. Tadi dikatakan ini baru awal dan ini baru sekedar penanaman dan itu harus ada tindak lanjut. Adakah tindak lanjut atau rencana tindak lanjut jangka panjang untuk kedepannya? Ya, tentunya untuk tindak lanjut jangka panjang dari Mapala, saya harapkan nanti terus mengecek ke lokasi tempat penanaman itu bagaimana. Ketika sudah ditanam, perkembangannya tanaman itu bagaimana, apakah ada yang mati, ada yang tidak, dan merawatnya bagaimana. Karena ketika kita hanya menanam tanpa merawat, tentunya di sana itu kita lihat juga lahan di sana kan agak gersang. Ketika dari tim kita tidak ada yang mengeceknya, kita takutkan nanti tanaman di sana akan layu dan mati tanpa kita menyirami. Jadi kita juga harus sering mengecek, mengontrolnya gimana perkembangan di sana, dan respon masyarakat ketika sebelum dan sesudah reboisasi itu bagaimana. Oke. Terus kalau boleh tahu terkait pelibatan, ini siapa saja yang nanti dilibatkan untuk mensukseskan program ini selain dari internal kampus sampean? Oke, tentunya selain dari internal kami juga melibatkan masyarakat. Selain itu ada lagi? Selain itu juga ada dari unsur pemerintahan, kami insya Allah akan mendatangkan Bupati Ngawi juga untuk menyukseskan dan untuk membranding kegiatan kita ini agar semua masyarakat dan semua mahasiswa sadar tentang pentingnya lingkungan itu, pentingnya penghijauan kembali lingkungan itu.
ini soal isu deforestasi atau penurunan jumlah lahan hutan sehingga mengakibatkan cadangan sumber daya air, dan ini tentang isu perubahan iklim yang diwacanakan sampai tahun 2030 kita akan menghadapi perubahan iklim, begitu sahabat-sahabat. Kita kembali ke Mas Ali terkait isu-isu strategis yang akan dibahas. Selain dalam pendekatan lingkungan, isu apa lagi yang akan digarap oleh internal kemahasiswaan STKIP Modern Ngawi? Tentunya di sini ada satu isu lagi, dan itu masih kami kaji dan kami belum bisa mengeforkan di sini. Satu isu, dan insya Allah nanti kami akan segera menggarapnya. Dan isu itu untuk kepentingan masyarakat, terutama pelaku-pelaku di Kabupaten Ngawi. Iya, tetapi ini secara makro saja, nggak spesifik mikro. Makronya terkait ekonomi, apakah sosial atau politik atau terkait pemberdayaan masyarakat? Tentunya nanti ini terkait kebudayaan di Kabupaten Ngawi ini. Terkait isu-isu kebudayaan. Isu-isu kebudayaan. Ada apakah di isu kebudayaan untuk Kabupaten Ngawi menurut perspektif sampean? Di sini saya melihat pelaku-pelaku keseni kebudayaan di bawah itu ketika pandemi mereka merasakan dampak yang sangat besar, terutama untuk gimana cara mereka itu mendapatkan uang untuk permutaran lagi, untuk gimana biar mereka itu bisa terus eksis, apalagi ketika pandemi mereka sangat merasakan dampaknya. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa kita juga harus memperhatikan semua itu. Oke. Terima kasih untuk Mas Ali atas kedatangannya di Sudut Pandang podcast GP Ansor Kabupaten Ngawi yang akan membedah berbagai isu-isu atau masalah-masalah sosial, ekonomi, politik di Kabupaten Ngawi. Baik dari kita nanti kedepannya akan mendatangkan beberapa tamu yang tentunya sesuai dengan spesifikasi yang diampu oleh para tamu kita. Terima kasih untuk Mas Ali. Demikian dari kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh netizen dan audien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.